Selamat malam, perkenalkan nama saya Junaitin Esther Slat, NIM 1905336 dari kelas 5 MB4 Politeknik Negeri Manado jurusan Administrasi Bisnis. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, yaitu tentang materi merancang jaringan supply chains. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu perancangan jaringan supply chains merupakan kegiatan paling penting yang harus dilakukan pada supply chains management. Ada struktur jaringan yang menentukan supply chains, yaitu supply chains responsif dan supply chains efisien. Dasar keputusan strategis dari supply chains. Yang pertama ada keputusan tentang lokasi, kedua ada keputusan outsourcing, yang ketiga ada keputusan tentang aliran produk. Keputusan ini didasari oleh kondisi ekonomi, sosial politik, teknologi, dan keamanan. Fenomena supply chains berubah dari model integrasi vertikal ke model outsourcing ke pihak ketiga. Trade-off dalam merancang jaringan supply chains. Yang pertama, pertimbangan strategi supply chains dan pertimbangan lingkungan sangat penting dalam mengambil keputusan untuk membuat konfigurasi jaringan supply chains. Yang kedua, konfigurasi supply chain tergantung pada karakteristik produk serta model distribusinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan supply chain. Yang pertama ada faktor ekonomi makro, kedua faktor sosial budaya, ketiga faktor teknologi, dan yang keempat ada faktor keamanan. Kita bahas yang pertama, faktor ekonomi makro. Faktor ekonomi makro itu meliputi pajak, bea cukai, dan tingkat kurs. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial politik, yang meliputi kultur masyarakat, kesediaan tenaga kerja, kebijakan pemerintah, serta peraturan ketenaga kerjaan. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Faktor teknologi meliputi dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan dan desain. Yang terakhir ada faktor keamanan. Faktor keamanan ini meliputi atau menentukan suatu negara atau wilayah menarik untuk dijadikan tempat operasi untuk supply chains. Dan demikian video yang dapat saya buat. Jika ada kesalahan kata-kata dimohon dimaafkan. Dan sekian dari saya, terima kasih.